Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Piani dengan NIM 029BA20004 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi kegawat daruratan persalinan sungsang dengan dosen pengampu Ibu Irma Suryani SST MKes. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Topik yang akan dibahas pada materi kali ini yang pertama adalah pengertian, etiologi, manifestasi klinis, klasifikasi, patofisiologi, diagnosis, prognosis, dan penanganan. Pengertian. Letak sungsang adalah suatu keadaan di mana posisi janin memanjang atau membujur dalam rahim dengan kepala berada pada bagian atas rahim atau fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah ibu. Persalinan sungsang adalah proses persalinan pervagina untuk janin malpresentasi bokong. Malpresentasi ini ditemukan pada 3-4% kehamilan aterem. Presentasi bokong atau letak sungsang terjadi bila bokong dengan atau kaki merupakan bagian terendah janin. Ada 3 macam presentasi bokong: bokong sempurna atau complete bridge, bokong murni frank bridge, bokong kaki footling bridge. Pada pemeriksaan abdomen, kepala teraba di bagian atas, bokong pada daerah pelvis. Okultasi menunjukkan bahwa denyut jantung janin lokasinya lebih tinggi daripada yang diharapkan dengan presentasi vertex. Sedang pada pemeriksaan vagina, teraba bokong kaki. Faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan sungsang bisa berasal dari faktor ibu maupun faktor janin. Etiologi. Letak janin tergantung pada proses adaptasinya di dalam rahim. Jadi tidak perlu khawatir jika posisi sungsang terjadi pada usia kehamilan di bawah 32 minggu. Pada usia kehamilan ini, jumlah air ketuban relatif lebih banyak sehingga janin masih dapat bergerak bebas. Dari posisi sungsang berputar menjadi posisi melintang lalu berputar sehingga posisi kepala di bagian bawah rahim. Sehingga frekuensi letak sungsang menjadi lebih tinggi pada kehamilan belum cukup bulan. Memasuki usia kehamilan 37 minggu ke atas, letak sungsang sudah sulit untuk berubah karena bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul. Tetapi seharusnya di trimester ketiga, bokong janin dengan tungkai terlipat yang ukurannya lebih besar dari kepala janin akan menempati ruangan yang lebih besar, yaitu di bagian atas rahim atau fundus uteri, sedangkan kepala menempati ruangan yang lebih kecil di segmen bawah rahim ibu. Penyebab letak sungsang ada berdasarkan faktor janin dan faktor ibu. Pada faktor janin ada gemeli, hidramnion, hidrocephalus, dan prematur. Yang pertama adalah gemeli atau kehamilan ganda. Kehamilan dengan 2 janin atau lebih dalam rahim sehingga menyebabkan terjadinya perebutan tempat. Setiap janin berusaha mencari tempat yang lebih nyaman sehingga ada kemungkinan bagian tubuh yang lebih besar yakni bokong janin berada di bagian bawah rahim. Yang kedua adalah hidroamnion. Didefinisikan jumlah air ketuban melebihi normal lebih dari 2000 cc sehingga hal ini bisa menyebabkan janin bergerak lebih leluasa walau sudah memasuki trimester ketiga. Yang ketiga adalah hidrocephalus. Keadaan di mana terjadi penimbunan cairan cerebrospinalis dalam ventrikel otak sehingga kepala menjadi besar serta terjadi pelebaran sutura dan ubun-ubun. Karena ukuran kepala janin terlalu besar dan tidak dapat berakomodasi di bagian bawah uterus, maka sering ditemukan dalam letak sungsang.
Yang keempat adalah prematur. Usia janin prematur atau masih kurang dari 38 minggu, berat badan janin kurang dari 2.500 gram meskipun janin sudah cukup bulan. Selanjutnya ada dari faktor ibu. Yang pertama, plasenta previa, panggul sempit, multiparitas, dan kelainan uterus. Yang pertama adalah plasenta previa, keadaan di mana plasenta berimplantasi pada tempat abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir, atau yang disebut ostium uteri internal. Akibatnya, keadaan ini menghalangi turunnya kepala janin ke dalam pintu atas panggul sehingga janin berusaha mencari tempat yang lebih luas, yakni di bagian atas rahim. Yang kedua adalah panggul sempit. Sempitnya ruang panggul mendorong janin mengubah posisinya menjadi sungsang. Yang ketiga adalah multiparitas. Adalah ibu atau wanita yang pernah melahirkan bayi beberapa kali lebih dari 4 kali, sehingga rahimnya sudah sangat elastis. Keadaan ini membuat janin berpeluang besar untuk berputar hingga minggu ke-37 dan seterusnya. Yang keempat, kelainan uterus. Adanya kelainan di dalam uterus akan mempengaruhi posisi dan letak janin dalam rahim. Janin akan berusaha mencari ruang atau tempat yang lebih nyaman. Manifestasi klinis. Ketidaknyamanan ketika bayi Anda sungsang. Bunda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan terutama di tubuh bagian atas, lokasi detak jantung tinggi, merasakan tendangan di selangkangan, kepala bayi terletak di atas, dan pemeriksaan posisi. Selanjutnya ada klasifikasi sungsang. Yang pertama, letak bokong sempurna, teraba bokong, kedua kaki berada di samping bokong. Yang kedua, letak bokong kaki, bila bagian terendah teraba salah satu dan kedua kaki atau lutut. Yang kedua, dapat dibedakan letak kaki bila kaki terendah, letak lutut bila lutut terendah. Dan yang ketiga adalah letak bokong murni dengan ciri-ciri teraba bokong, kedua kaki menjungkit ke atas sampai kepala bayi, kedua kaki bertindak sebagai spalk. Selanjutnya ada patofisiologi. Letak janin dalam uterus bergantung pada proses adaptasi janin terhadap ruangan dalam uterus pada kehamilan sampai kurang lebih 32 minggu. Jumlah air ketuban relatif lebih banyak, sehingga memungkinkan janin bergerak dengan leluasa. Dengan demikian, janin dapat menempatkan diri dalam presentasi kepala, letak sungsang, atau letak lintang, menurut Tanto 2014. Pada kehamilan triwulan terakhir, janin tumbuh dengan cepat dan jumlah air ketuban relatif berkurang. Bokong dengan kedua tungkai terlipat lebih besar daripada kepala, maka bokong dipaksa untuk menempati ruang yang lebih luas di fundus uteri, sedangkan kepala berada di ruangan yang lebih kecil di segmen bawah uterus. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa pada kehamilan belum cukup bulan frekuensi letak sungsang lebih tinggi, sedangkan pada kehamilan cukup bulan janin sebagian besar ditemukan dalam presentasi kepala. Presentasi bokong yang menetap dapat disebabkan oleh abnormalitas dari bayi, volume cairan amnion, lokasi plasenta, kelainan uterus, tonus otot uterus yang lemah, dan prematuritas menurut Saifuddin. Selanjutnya ada diagnosis. Pada pemeriksaan luar, pertama pemeriksaan Leopold, di bagian bawah uterus teraba besar, bulat, lunak, dan tidak mudah digerakkan. Di bagian fundus teraba bagian besar, bulat, dan keras. Denyut jantung janin umumnya ditemukan setinggi atau sedikit di atas umbilikus. Pada pemeriksaan USG, pada pemeriksaan dalam, setelah ketuban pecah dapat diraba adanya bokong yang ditandai adanya sakrum, kedua tuber osis ischii dan anus.
dapat diraba kaki, maka harus dibedakan dengan tangan. Pada kaki terdapat tumit, sedangkan pada tangan ditemukan ibu jari yang letaknya tidak sejajar dengan jari lain, dan panjang jari kurang lebih sama dengan panjang telapak tangan. Untuk membedakan bokong dan muka, jari yang dimasukkan ke dalam mulut akan meraba tulang rahang. Pada presentasi bokong kaki sempurna, kedua kaki dapat diraba di samping bokong, sedangkan pada presentasi bokong tidak sempurna, hanya teraba satu kaki di samping bokong. Selanjutnya adalah prognosis. Prognosa terhadap anak. Kematian bayi mencapai 30% karena faktor berikut. Yang pertama, prematuritas. Yang kedua, penyebab sungsang sendiri, CPD, panggul sempit, dan placenta previa. Hipoksia terjadi bila tali pusat tertekan badan dan kepala lebih dari 8 menit. Perdarahan otak karena kompresi kepala terlalu cepat. Gangguan dalam persalinan, misalnya tangan menjungkit, after coming head, akibat tindakan penolong, misalnya fraktur humerus, kerusakan saraf leher, dan plexus brachialis. Yang kedua, prognosa terhadap ibu, laserasi serviks karena pembukaan tak bisa sempurna, letak kaki dan lutut. Infeksi karena manipulasi tangan penolong yang masuk ke dalam vagina dan juga perdarahan. Poin selanjutnya adalah penanganan. Dalam memilih metode pertolongan persalinan pada letak sungsang, apakah akan dilakukan operasi seksio sesarea atau akan dilakukan persalinan normal per vaginam, diperlukan beberapa pertimbangan. Tidak semua letak sungsang dilakukan operasi sesar karena proses persalinan per vaginam juga masih aman dengan perencanaan yang baik dan dilakukan oleh petugas kompeten dan terlatih. Seorang bidan dan dokter umum harus mendapatkan pelatihan agar dapat melakukan pertolongan persalinan pada letak sungsang, terutama bila menghadapi kasus pasien sungsang dengan infartu kala 2 yang datang ke IGD rumah sakit. Pengelolaan pasien dengan letak sungsang dibagi menjadi 2, yaitu sebelum infartu dan setelah infartu. Sebelum infartu bisa dilakukan versi luar bila syarat-syarat memenuhi dan tidak ada kontraindikasi. Maka pada pasien dengan letak sungsang diletakkan tindakan versi luar untuk merubah posisi presentasi bokong menjadi kepala. Versi luar. Pengertian, versi luar adalah tindakan untuk merubah letak anak yang dikerjakan dengan 2 tangan dari luar dan dipergunakan untuk mengubah presentasi bokong menjadi kepala atau mengubah letak lintang menjadi presentasi bokong atau kepala. Bila berhasil melakukan versi luar, maka insiden dilakukan seksio sesarea menjadi berkurang. Indikasi yang pertama, presentasi bokong pada primigravida dimulai usia kehamilan 36 minggu, sedangkan pada multigravida dimulai pada kehamilan 37 minggu. Yang pertama, pembukaan 4 cm atau kurang. Yang kedua, bagian janin mudah diraba. Yang ketiga, kulit ketuban masih utuh. Yang keempat, bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul dan bayi dapat lahir per vaginam. Kontraindikasi. Yang pertama, hipertensi karena dapat terjadi solusio plasenta. Yang kedua, adanya jaringan parut dalam rahim. Yang ketiga, kehamilan ganda. Yang keempat, hidroamnion karena sukar dilakukan dan posisi janin mudah kembali ke posisi semula. Yang kelima, hidrosefalus, lalu perdarahan antepartum, preeklamsia atau eklamsi, persiapan sebelum dilakukan versi luar. Yang pertama, pastikan bahwa pasien sudah dilakukan konseling tentang tindakan yang akan dilakukan, tentang resiko, manfaat, dan hasil yang diperoleh dari tindakan tersebut. Formulir persetujuan harus ditandatangani oleh pasien sebelum dilakukan prosedur versi luar. Periksa kembali tidak ada kontraindikasi melakukan versi luar. Diperiksa kembali menggunakan USG untuk konfirmasi dan penilaian presentasi janin, lokasi plasenta, volume air ketuban,
dan ada tidaknya anomali janin. Bila memungkinkan, perlu pemeriksaan kardiotografi atau CTG. Periksa tanda-tanda vital ibu, diberikan tokolitik, kandung kemih harus kosong, ibu tidur terlentang, dan tungkai dibengkokkan pada lutut dan pangkal paha supaya dinding perut kendor. Cara mengubah presentasi bokong menjadi presentasi kepala. Yang pertama, mobilisasi. Penolong berdiri di samping kanan ibu dengan menghadap ke kaki ibu. Tangan kiri dan kanan memegang bokong, kemudian dikeluarkan dari rongga pelvis. Yang kedua, eksenterasi. Setelah bokong bebas, bokong dikesampingkan ke fossa iliaca. Yang ketiga, rotasi penolong menghadap ke muka ibu, janin diputar hingga kepala terdapat di bawah. Arah pemutaran ke arah yang mudah, yang sedikit kanannya ke arah perut janin supaya tidak terjadi defleksi, dan yang terakhir adalah fiksasi. Ini merupakan Zatuh knee androskop untuk menilai lebih tepat apakah persalinan pada letak sungsang dapat dilahirkan per vaginam atau per abdominal. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.